Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Dwi Wahyu. Saya dengan NIM 211251339 ingin mempresentasikan mengenai UTS Project Management Proyek untuk Noibot, aplikasi pembuatan e-commerce Noibot dari PT Direct Life Technology. Baik, yang pertama bisnis case. Jadi untuk bisnis case sendiri, yang pertama nama project, yaitu pembuatan e-commerce Noibot, tanggal pengerjaan 1 November 2023 hingga 30 Januari 2024. Oke, baik. Unit, di sini ada tim proyek Noibot, kemudian sponsor ada Direct Life Technology. Di sini manajer projectnya saya sendiri. Dan di sini ada ringkasan kebutuhan bisnis. Jadi ringkasan kebutuhan bisnis di sini bertujuan untuk mendirikan dan mengelola platform e-commerce yang memungkinkan penjualan produk DIY elektronik. Jadi penjualan modul-modul mengenai elektronik, contoh seperti Arduino dan sebagainya. Sini untuk solusi masalah sebenarnya meningkatkan aksesibilitas penjualan DIY elektronik kepada masyarakat yang memiliki minat dan hobi dan pendidikan mengenai hal tersebut. Kemudian menawarkan berbagai macam produk yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendukung pengembangan komunitas DIY elektronik. Dan untuk misi, konsisten dengan misi organisasi. Proyek ini memiliki misi memungkinkan inovasi teknologi dan pendidikan pengembangan hobi. Kemudian mendukung visi kami menjadi pemimpin dalam menyediakan solusi elektronik yang bermanfaat dan inovatif kepada pelanggan kami. Kemudian manfaat yang diharapkan di sini untuk meningkatkan penjualan produk Noibot dan dengan pelanggan baru. Kemudian kepuasan dengan menyediakan aksesibilitas produk yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan komunitas DIY elektronik, kemudian menciptakan peluang bisnis. Di sini ada estimasi anggaran. Untuk anggarannya sendiri mungkin estimasi ya. Pengembangan situsnya, akuisisi produk, kemudian biaya pemasaran promosi, dan juga biaya operasional. Analisis biaya dan manfaat. Jadi potensi ya, memiliki potensi memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan dengan peningkatan produk penjualan Noibot ketika memasuki pasar yang berkembang pesat dalam dunia robotik dan elektronik. Keuntungan finansial dan non-finansial akan melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan produk dan operasi. Dan sumber pendanaan. Sumber pendanaan sendiri di sini dari biaya sendiri ya, dari perusahaan kami sendiri sebagai PT Direct Life Technology. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke proposal. Jadi di sini proposal sebagai berikut tampilannya. Bernama PT Direct Life Technology. Dimulai dari November, alamatnya di Jalan Serondol Bumi Indah nomor 27. Nomor di sini. Kemudian di sini ada daftar isi. Daftar isi yang pertama ringkasan perusahaan, visi misi, dan latar belakang, sasaran proyek, timeline, usulan anggaran, proyeksi keuangan, dan ruang lingkup dan capaian. Baik, saya perkenalkan dulu sedikit mengenai PT Direct Life Technology. Jadi Direct Life Technology ini perusahaan jasa pembuatan aplikasi dan web. Di sini kami menyediakan solusi digital inovatif tentang fokus pada teknologi terkini dengan tim profesional. Di sini kami menawarkan kustomisasi ya, mengenai aplikasi, kemudian ketepatan waktu dan dukungan purna jual. Keunggulan inovasi teknologi, tim profesional bisa di custom solusi, kemudian ketepatan waktu dan yang sudah saya sebutkan tadi purna jual. Layanannya ada pembuatan aplikasi mobile, kemudian pembuatan website, konsultasi teknologi. Nanti silahkan bisa menghubungi ke
nomor dan email yang sudah saya sediakan atau di website tersebut. Di sini selanjutnya ada alamat, kemudian emailnya. Kemudian untuk organisasi dan manajemen, kami ada saya sendiri Angga sebagai CEO dan Project Manager, kemudian ada Angel Patricia sebagai kepala operasional, dan ada Elni Salini di sini sebagai front end engineer dan tim project manager, tim project, kemudian Renaldi sebagai back end engineer. Di sini visi dan misi ini menjadi mitra yang terpercaya dalam menyediakan solusi digital dan efisien dan inovatif, kemudian menghadirkan teknologi yang memudahkan, menginspirasi, dan memberikan nilai tambah kepada klien kami. Di sini kita lanjut mengenai latar belakang pembuatan aplikasi e-commerce yang bernama Noibot. Yang di situ kita berfokus e-commerce tersebut untuk penjualan elektronik DIY dan modul robotik. Di sini dalam era teknologi yang modern ya, di sini banyak permintaan mengenai modul robotik atau elektronik yang semakin meningkat. Faktor utama di sini terjadi karena tren, kemudian pertumbuhan industri, potensi pasar yang luas, dan kemudian dampak dari pandemi COVID. Nah, karena ketika COVID, sebelum COVID dan saat COVID dan setelahnya, sebelumnya mungkin kita jarang ya berkegiatan di dalam rumah, karena kan ketika COVID di situ kita dibatasi karena ada lockdown. Kemudian setelah post COVID sekarang ini masyarakat sudah terbiasa melakukan pekerjaan atau mungkin kegiatan di rumah untuk mengisi waktu luang, karena kebiasaan COVID tersebut. Ketika COVID tersebut orang-orang terbiasa untuk membuat tutorial atau mungkin bekerja di rumah atau mungkin melakukan hobi dan sebagainya dengan cara membuat beberapa kreasi atau eksperimen mengenai robotik atau mungkin hal-hal yang berbau elektronik, komputer, IT dan sebagainya. Jadi di sini proyek ini bertujuan untuk menyediakan platform akses mudah untuk memenuhi kebutuhan konsumen di bidang ini, memanfaatkan peluang pasar yang luas dan meningkatkan pertumbuhan industri elektronik dan robotik. Di sini tujuan utama penjualan yaitu e-commerce penjualan berbagai jenis modul elektronik adalah mendirikan sebuah platform online yang efisien, aman untuk memfasilitasi perdagangan produk-produk elektronik dan robotik. Proyek ini bertujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang mudah, aman, dan nyaman bagi pembeli, serta meningkatkan keuntungan bagi penjual. Dan selain itu, proyek ini bertujuan untuk mendukung pengembangan komunitas elektronik dan robotik. Serta di sini kami menawarkan ya beragam produk elektronik dan modul robotik yang berkualitas tinggi, kemudian menciptakan antarmuka atau UI UX yang ramah, mudah digunakan dan menarik, kemudian memastikan keamanan bagi pelanggan untuk perlindungan data pribadi, serta menawarkan beragam opsi pembayaran yang nyaman dan efisien. Di sini selanjutnya ada sasaran project. Jadi sasaran proyek ini dari yang pertama pengembangan website. Kita membangun sebuah website e-commerce dengan tampilan yang menarik, responsif, dan user friendly. Jadi di sini kita akan membangun yang mudah digunakan, kemudian menarik, responsif. Jadi teman-teman pemakai atau pengguna produk ini akan lebih nyaman. Kemudian database produk, mengembangkan database produk yang dapat menyimpan informasi lengkap tentang produk termasuk harga, stok, promosi, gambar, video, dan deskripsi produk. Di sini yang ketiga ada sistem pembayaran.
Di sini pembayarannya kita dapat melakukan melalui transfer bank atau e-wallet. Kemudian menyediakan informasi yang jelas tentang tata cara pembayaran. Kemudian memberikan status pembayaran kepada pelanggan. Jadi sini bisa e-wallet, bisa transfer bank, atau mungkin menggunakan e-money seperti itu. Yang selanjutnya sistem pengiriman paket. Jadi membangun sistem pengiriman yang memungkinkan pelanggan untuk memilih lokasi pengiriman. Kemudian ada opsi kurir ya, beserta harga pengiriman yang harus dibayarkan kepada pelanggan. Dan selanjutnya mengintegrasikan API sistem kurir dengan Raja Ongkir untuk memastikan pelacakan. Jadi di sini untuk pelacakannya Raja Ongkir. Dan kualitas dan kesalahan, memastikan bahwa Noibot berfungsi dengan baik. Jadi nanti aplikasinya pasti akan dipastikan tidak ada mungkin kita akan melakukan perbaikan-perbaikan yang berlangsung selamanya ya mungkin ya, karena kan aplikasi pasti ada bug tapi mungkin belum terlihat. Nah, nanti kita akan lakukan checking atau update versi mengenai ini. Ketika ada bug kita akan langsung melakukan remediasi. Kemudian penilaian pengguna, itu melakukan tes kepada calon pengguna untuk mengevaluasi tampilan dan pengalaman pengguna. Jadi kita akan meminta feedback dari pengguna. Minimal 75% pengguna harus menganggap bahwa Noibot memiliki tampilan yang menarik. Jadi kita akan melakukan pengembangan mengenai mengenai tampilan. Jadi agar tampilan tersebut menarik bagi sekitar 75% pengguna. Kemudian pemasaran dan promosi. Jadi menerapkan strategi pemasaran yang efektif termasuk menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, mungkin sekarang ada Shopee, Tokopedia, kemudian melakukan kolaborasi dengan influencer. Kemudian pemantauan kinerja menggunakan Google Analytics untuk memantau kinerja situs web secara terus-menerus dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi pemantauan untuk melakukan analisa pasar, penjualan, dan sebagainya. Kepuasan pelanggan. Di sini meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk DIY elektronik dan modul elektronik robotik berkualitas serta pelayanan yang responsif dan berkualitas tinggi. Jadi kita akan yang paling utama ya kepuasan pelanggan. Jadi dengan adanya pelayanan yang responsif dan berkualitas tinggi, di sini tujuannya untuk agar pelanggan merasa puas ketika membeli produk di e-commerce ini. Kemudian pertumbuhan bisnis, mendorong pertumbuhan bisnis yang menarik pelanggan baru serta meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Keberlanjutan, memastikan keberlanjutan bisnis ya. Jadi merencanakan strategi pengembangan produk dan layanan baru untuk masa depan. Yang terakhir yaitu melakukan implementasi terhadap perlindungan data. Jadi keamanan data akan kita lakukan secara terus-menerus. Jadi dengan adanya pemantauan tadi, kemudian kita tidak tinggal juga, akan kita lakukan juga mengenai perlindungan keamanan data pelanggan. Baik, kemudian di sini ada timeline pekerjaan. Jadi fase pertama 1 November hingga 30 November 2023 kita akan melakukan survei dan analisa kebutuhan pelanggan, kebutuhan pelanggan pembuatan mockup tampilan. Jadi kita akan melakukan survei dan analisa mengenai mockup tampilan yang mungkin lebih user friendly seperti itu. Kemudian fase 2 pengerjaan front end dan back end. Di sini mulai dari 1 Desember hingga 30 Desember. Setelah itu fase 3 pengetesan error, bug, dan penginputan produk, kemudian publishing
web. Oke, kemudian anggaran yang diusulkan. Jadi proyek ini akan dijalankan selama 3 fase ya, memastikan pengelolaan sumber daya dan anggaran yang optimal. Jadi karena memberikan keuntungan investor, karena tidak perlu menyediakan seluruh dana secara sekaligus di awal. Jadi pendekatan ini investor memiliki kendali yang lebih baik investasi sambil tetap memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Jadi ada 3 fase. Fase pertama 44 juta rupiah dengan sekitar 44%. Fase 2 sama. Fase ketiga 22 dengan total anggaran itu sekitar 100 juta. Nih, usulan anggarannya. Kemudian proyeksi keuangan. Jadi di sini ada proyeksi keuangan. Di sini ada biaya SDM sekitar gaji karyawan ya, 30 juta, kemudian pengadaan teknologi, pengadaan server, pembelian software, di sini ada 40 juta untuk pengadaan server, software 20 juta. Di sini ada pengadaan data dan API. Data produk sekitar 5 juta, dan kemudian API untuk Raja Ungkit 5 juta. Pemasaran dan promosi, strategi pasar sekitar 10 juta, keamanan data 8 juta, dan biaya lain-lain itu yaitu operasional sekitar 7 juta. Dan ruang lingkup di sini ada perancangan, hampir sama, pembuatan sistem manajemen, kemudian integrasi sistem pembayaran yang aman, implementasi fitur yang canggih untuk memudahkan pembeli menemukan produk, kemudian sistem ulasan, feedback seperti itu, kemudian pengaturan pengiriman produk, pelaporan analisa, kemudian dukungan pelanggan yang responsif. Capaiannya yaitu kita akan mendapatkan tampilan web yang menyenangkan, kemudian fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, web yang dapat diakses dengan kecepatan tinggi tanpa masalah teknis, kemudian produk berkualitas tinggi, aman, dan transaksi aman untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Oke, untuk proposalnya sebagai berikut. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya di sini ada term of reference. Bersama sebenarnya term of reference. Jadi di sini ada beberapa faktor utama ya mengenai latar belakang. Tren tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kemudian pertumbuhan industri robotik, potensi pasar yang luas, kemudian pandemi. Tadi sudah dijelaskan proposal, maksud dan tujuan mungkin sedikit banyak tadi sudah. Kemudian sasarannya ya menyasar pada penggemar ya. Jadi nanti e-commerce ini akan menyasar pada sebagian penggemar elektronik, pendidik, mahasiswa maupun pecinta teknologi. Penjabat sudah saya perlihatkan tadi, sumber dana hampir sama, ruang lingkup hampir sama, kemudian tenaga ahli. Kemudian di sini ada luaran seserahan, tenaga ahli, kemudian laporan. Seperti itu. Kemudian ada project charter. Di sini biayanya sudah ada di proposal, ini hampir sama, sasarannya juga sama. Di sini ada database produk, sudah saya jelaskan di proposal. Kemudian sistem pembayaran sudah, kemudian sistem pengiriman paket. Tadi kita membangun sistem pengiriman dengan pelanggan untuk memilih lokasi ya. Kita menggunakan API Raja Ungkit. Jadi sudah saya jelaskan sedikit banyak. Kemudian pendekatan proyek di sini yang mungkin belum saya jelaskan ya. Ada analisis pasar dan kebutuhan pelanggan. Jadi nanti saya akan melakukan analisa mendalam mengenai DIY kami, mohon maaf. Kemudian menyelidiki kebutuhan dan preferensi, memahami tren pasar, kemudian perancangan dan desain produk. Di sini ada merancang produk ya. Yang pertama, kemudian menentukan portofolio yang ingin ditawarkan di e-commerce Noibot. Kemudian mengembangkan desain produk yang menarik dan inovatif. Pembangunan website e-commerce sudah saya jelaskan tadi. Mungkin yang belum yaitu menerapkan basis data yang kuat untuk mengelola informasi produk. Di sini memastikan integrasi dengan sistem pembayaran.
Jadi agar terintegrasi ya dengan baik. Kemudian pemasaran dan promosi, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Kemudian di sini tadi sudah saya jelaskan keamanan, pengembangan berkelanjutan, pelatihan sudah. Oke, evaluasi mungkin ya belum. Memastikan produk DIY berkualitas tinggi sesuai dengan spesifikasi. Kemudian melakukan pengujian produk secara teratur untuk memastikan keandalan dan kualitas. Oke, baik, di sini ada diagram project. Sini pembuatannya ya. Kita mulai dari rapat penjelasan pembagian tim kerja, kemudian studi literatur, review metodologi. Jadi nanti kita review untuk metodologinya, kemudian rencana kerjanya itu bagaimana, dan survei kebutuhan pelanggan. Nanti kita akan survei, kemudian peninjauan hasil survei. Setelah kita survei, kita lanjut untuk peninjauan hasil survei ya. Jadi sini peninjauan hasil survei. Kita tinjau, kemudian setelah kita tinjau, kita lakukan yang namanya pembuatan mockup. Kemudian survei hasil mockup, penyesuaian mockup, desain, pengembangan sistem back-end, dan sebagainya. Pembuatan basis data seperti ini. Bisa dilihat. Dan untuk development timeline, dari development timeline sendiri, kita bisa dari rapat penjelasan bagian kerja tim itu sekitar 1%, kita bisa kerjakan selama sehari. Kemudian setelah itu ada studi literasi, kita bisa kerjakan 3 hari, review metodologi, dan rencana kerja itu 2 hari. Ini di minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian untuk analisis kebutuhan survei, di sini kita lakukan 3 hari di minggu kedua, kemudian peninjauan, mockup, mungkin bisa sambil dilihat ya. Mungkin yang bisa kita kerjakan secara paralel yaitu pengembangan desain antarmuka dan pengembangan sistem back-end. Kemudian penerapan fitur-fitur dan pembuatan basis data yang kita bisa lakukan secara paralel. Dan selanjutnya kita kerjakan secara serial, yaitu secara berkelanjutan. Oke. Baik, terima kasih. Sekian untuk presentasi saya mengenai proyek pembuatan e-commerce Noibot, penjualan DIY elektronik dan robotik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.